kasih atas kesempatannya. Kami dari kelompok 7 akan memaparkan ide riset. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya Devia Clarency dengan NIM 2017-310533. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang masalah. Nah, tuntutan bisnis yang semakin dinamis mendorong perilaku usaha untuk selalu menciptakan inovasi baru dalam mempertahankan usahanya. Salah satu resiko terbesar dalam persaingan bisnis itu merupakan kegagalan bisnis. Strategi yang tidak sesuai mampu menciptakan kegagalan bisnis yang signifikan. Merujuk pada banyaknya kegagalan bisnis yang signifikan belakangan ini, timbul suatu upaya perbaikan dari dalam organisasi untuk mempertahankan keberlangsungan bisnisnya. Dalam tata kelola yang baik, kerjasama antara organisasi dengan pihak independen itu dapat tercipta apabila ada suatu kerjasama yang efektif. Tetapi dalam sebagian besar kasus yang terjadi, kerjasama ini tidak berjalan dengan efektif. Hal ini sebenarnya itu dapat ditanggulangi apabila terdapat peran fungsi audit internal yang efektif. Nah, di sini audit internal itu memiliki peran penting untuk mendorong terwujudnya good governance dan clean governance serta mendukung terciptanya tata pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel, dan bersih serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Nah, selanjutnya adalah rumusan masalah dari penelitian kami, yaitu apakah independensi, kompetensi, komunikasi, dan dukungan manajemen berpengaruh terhadap efektivitas audit internal. Sedangkan untuk tujuan penelitian kami adalah untuk mengetahui pengaruh independensi, kompetensi, komunikasi, dan dukungan manajemen berpengaruh terhadap efektivitas audit internal. Baik, perkenalkan nama saya Tabnul Daud dengan NIM 2017-310534 akan menjelaskan mengenai bab 2 yaitu tujuan pustaka. Penelitian dilakukan oleh Abdel Hamdi dan Vita Fitriasari yaitu independensi, kompetensi, dan dukungan manajemen menyatakan berpengaruh terhadap efektivitas audit internal. Kemudian penelitian dilakukan oleh Dia Setianingrum dan Chris Puntandi menunjukkan hasil bahwa kompetensi dan komunikasi berpengaruh terhadap efektivitas audit internal, sedangkan variabel independensi menyatakan tidak berpengaruh terhadap efektivitas audit internal. Kemudian penelitian dilakukan oleh Leonardo Aries dan Rita Anugrah menyatakan bahwa dukungan manajemen berpengaruh terhadap efektivitas audit internal, sedangkan independensi kompetensi menyatakan bahwa tidak berpengaruh terhadap efektivitas audit internal. Kemudian penelitian dilakukan oleh Rindu Rika Gamayuni menyatakan bahwa kompetensi berpengaruh terhadap efektivitas audit internal. Kemudian selanjutnya yaitu penelitian ini memakai teori keagenan atau agensi teori. Teori keagenan merupakan teori yang membahas tentang pemisahan hubungan antara prinsipal dengan agen. Zimmerman menyatakan bahwa masalah keagenan terjadi di semua organisasi, baik di sektor swasta maupun pemerintah. Di sektor publik, hubungan keagenan terjadi antara orang-orang atau kepala sekolah dan pejabat atau pemerintah agen terpilih. Konflik yang mungkin masih berlangsung muncul di sektor pemerintahan ketika pejabat yang dipilih dalam menjalankan pemerintahan hanya memperhatikan kepentingan sendiri, yang mementingkan kepentingan sendiri sehingga mengorbankan kepentingan rakyat. Untuk mengurangi konflik tersebut perlu adanya pengawasan terhadap apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Salah satunya yaitu mekanisme pemantauan bagi agen adalah melalui peran audit internal ini. Dalam hal ini, audit internal membantu organisasi mencapai tujuannya melalui pendekatan yang sistematis dan teratur untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas proses manajemen risiko, pengendalian, dan tata kelola. Pelaksanaan audit internal di bidang pemerintah dikenal dengan audit internal di sektor publik atau sering disebut pengawasan internal pemerintah. Kemudian pada penelitian ini variabel dependen yang digunakan yaitu efektivitas audit internal, sedangkan variabel independennya memakai independensi, kompetensi, komunikasi, dan dukungan manajemen. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Aditya Saryanti dengan NIM 2017-310536. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Untuk yang selanjutnya yaitu kerangka pemikiran. Berikut adalah kerangka pemikiran dalam penelitian kami. Untuk hipotesis penelitian, untuk hipotesis yang pertama yaitu independensi berpengaruh positif terhadap efektivitas audit internal. Untuk hipotesis yang kedua, kompetensi berpengaruh positif terhadap efektivitas audit internal. Untuk hipotesis yang ketiga, komunikasi berpengaruh positif terhadap efektivitas audit internal. Dan hipotesis yang keempat atau hipotesis yang terakhir, dukungan manajemen berpengaruh positif terhadap efektivitas audit internal. Rancangan penelitian dalam penelitian ini berdasarkan pendekatannya, penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif, di mana riset yang digunakan merupakan riset pengujian hipotesis. Penelitian ini juga termasuk dalam penelitian kausal komparatif.
Penelitian kausal komparatif adalah pendekatan dasar kasual komparatif yang mana melibatkan kegiatan peneliti yang diawali dengan mengidentifikasi pengaruh variabel satu terhadap variabel lainnya, kemudian berusaha untuk mencari kemungkinan variabel penyebabnya. Untuk metode pengumpulan datanya, kita melakukan metode pengumpulan data berupa kuesioner atau angket. Dalam penelitian ini menggunakan data primer, yakni data yang diperoleh dari responden melalui kuesioner. Batasan penelitian yang pertama, variabel independen yang dipakai yaitu independensi, kompetensi, komunikasi, dan dukungan manajemen. Sampel penelitian yang digunakan diperoleh dari auditor internal yang bekerja pada bank konvensional di Surabaya. Sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Kolifatus Tiaranita Pertiwi dengan NIM 2017-310633. Sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya terkait dengan definisi operasional dan pengukuran variabel. Sebelum kita melangkah ke definisi operasional dan pengukuran variabel, ada kalanya kita mengidentifikasi variabel. Nah, di dalam penelitian kelompok kami terdapat dua variabel utama, yakni variabel independen atau variabel X dan variabel dependen atau variabel Y. Variabel independen atau variabel X merupakan variabel bebas, yang dimana menjelaskan pengertian bahwa variabel penjelas yang dimana akan mempengaruhi variabel terikat atau variabel dependen. Variabel bebas dipakai untuk mengetahui seberapa besar pengaruhnya terhadap variabel dependen. Nah, variabel independen dalam penelitian kami ini ada 4. Variabel yang pertama yakni ada independensi, terus yang variabel kedua ada kompetensi, variabel ketiga ada komunikasi, dan variabel keempat ada dukungan manajemen. Nah, selanjutnya ada variabel dependen atau variabel Y. Variabel dependen atau variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi oleh variabel independen atau variabel X. Variabel dependen dalam penelitian kami ini adalah efektivitas audit internal. Selanjutnya kita akan melangkah ke definisi operasional dan pengukuran variabel. Yang pertama nih ada efektivitas audit internal. Efektivitas audit internal merupakan kemampuan auditor internal untuk mencapai dan mewujudkan tujuan organisasi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Beckmer Hargen et al. 2004, efektivitas audit internal diukur dengan indikator sebagai berikut. Yang pertama, berpedoman dan paham pada standar audit yang berlaku. Yang kedua, perencanaan yang matang dan pengidentifikasian tujuan. Yang ketiga, ada penilaian kemampuan auditor sebelum menerima tugas. Dan yang keempat, penilaian kemampuan auditor untuk menemukan kesalahan. Nah, dalam pengukuran variabel efektivitas audit internal ini menggunakan pengukuran skala Likert 5 poin, yaitu yang pertama tidak setuju, yang kedua kurang setuju, yang ketiga netral, yang keempat setuju, dan yang kelima sangat setuju. Baik, selanjutnya ada independensi. Independensi berarti menghindarkan hubungan yang dapat mengganggu sikap mental dan penampilan objektif pemeriksa dalam melakukan pemeriksaan. Adapun indikator yang digunakan untuk mengukur independensi menurut Kumaat pada tahun 2011 penelitiannya, yakni yang pertama tidak mempunyai hubungan kepentingan dengan auditi, yang kedua bebas dari pengaruh yang mengganggu penilaian audit, yang ketiga jujur dan seimbang dalam mendapatkan informasi. Pengukuran variabel independensi ini menggunakan pengukuran skala Likert 5 poin, masih sama seperti tadi efektivitas audit internal. Yang pertama yakni tidak setuju, yang kedua kurang setuju, ketiga netral, keempat setuju, dan yang kelima sangat setuju. Selanjutnya kita melangkah ke variabel kompetensi. Kompetensi berarti merujuk pada pengetahuan, keahlian, dan pengalaman yang dibutuhkan oleh auditor untuk dapat melakukan audit secara cermat dan objektif. Adapun indikator yang digunakan untuk mengukur kompetensi menurut Sagara dan Jalil pada tahun 2013 dalam penelitiannya, yakni yang pertama
etika auditor, yang kedua pengetahuan audit, yang ketiga pengetahuan standar audit, yang keempat kemampuan analitis, dan yang kelima kemampuan berkomunikasi. Untuk pengukuran variabel kompetensi ini sendiri tetap menggunakan pengukuran skala Likert 5 poin. Yang pertama tidak setuju, yang kedua kurang setuju, yang ketiga netral, yang keempat setuju, dan yang kelima sangat setuju. Selanjutnya kita melangkah ke variabel komunikasi. Untuk lebih jelasnya, di sini adalah komunikasi efektif yang digunakan. Komunikasi efektif adalah komunikasi yang bertujuan agar komunikan dapat memahami pesan yang disampaikan oleh komunikator dan komunikan memberikan umpan balik yang sesuai dengan pesan. Umpan balik yang sesuai dengan pesan tidak selalu berupa persetujuan. Komunikan dapat saja memberikan umpan balik berupa ketidaksetujuan terhadap pesan. Yang terpenting adalah dimengertinya pesan dengan benar oleh komunikan dan komunikator memperoleh umpan balik yang menandakan bahwa pesannya telah dimengerti oleh komunikan. Adapun indikator yang digunakan untuk mengukur komunikasi menurut Sumarsan pada tahun 2013 dalam penelitiannya yang telah dimodifikasi adalah yang pertama penyediaan informasi, yang kedua komunikasi intensif operasi perusahaan, yang ketiga kemudahan memperoleh informasi, dan yang keempat adalah ketepatan dalam pemberian informasi. Adapun pengukuran variabel komunikasi tetap menggunakan pengukuran skala Likert 5 poin, yakni yang pertama tidak setuju, yang kedua kurang setuju, yang ketiga netral, yang keempat setuju, dan yang kelima sangat setuju. Selanjutnya kita beralih ke variabel terakhir atau variabel X4, yakni dukungan manajemen. Dengan adanya dukungan manajemen, puncak auditor internal dapat memperoleh sumber daya yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, dan Departemen Audit Internal dapat memperkerjakan staf yang berkualitas dan memberikan pelatihan yang berkesinambungan untuk pengembangan. Menurut Alzeban dan Sawan dalam penelitian 2013 dan Cohen dan Sayak dalam tahun 2010 dalam penelitiannya. Adapun indikator yang digunakan untuk mengukur dukungan manajemen menurut Kumaat pada tahun 2011 dalam penelitiannya yakni yang pertama perintah kerja audit, yang kedua kewenangan pekerjaan lapangan, yang ketiga ada evaluasi rutin, dan yang keempat ada penyelesaian masalah. Untuk pengukuran variabel dukungan manajemen tetap menggunakan pengukuran skala Likert 5 poin, yakni yang pertama tidak setuju, yang kedua yakni kurang setuju, yang ketiga itu netral, yang keempat setuju, dan yang kelima sangat setuju. Baik, selanjutnya kita akan membahas terkait dengan populasi, sampel, dan teknik pengambilan sampel. Adapun populasinya, yakni penelitian ini menggunakan populasi dari bank konvensional di Surabaya. Sementara itu, sampel dalam penelitian ini yakni posisi auditor internal yang bekerja pada bank konvensional di Surabaya. Teknik pengambilan sampel ini sendiri dilakukan dengan memakai purposive sampling dengan jenis pemilihan sampel berdasarkan pertimbangan atau judgmental sampling. Judgmental sampling adalah tipe pemilihan secara tidak acak yang informasinya diperoleh dengan menggunakan pertimbangan tertentu. Umumnya disesuaikan dengan masalah penelitian menurut Indrianto dan Supomo dalam 2002 dalam penelitiannya. Penentuan sampel yang digunakan penelitian ini adalah seluruh auditor internal bank konvensional di Surabaya. Baik, selanjutnya kita membahas terkait dengan data dan metode pengambilan data. Untuk jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data primer. Data berupa kuesioner yang diperoleh dari auditor internal yang bekerja pada bank konvensional di Surabaya. Kuesioner digunakan dalam rangka mendapatkan informasi akan hal-hal yang berkaitan langsung dengan variabel penelitian. Kuesioner diberikan secara langsung kepada auditor internal yang bekerja pada bank konvensional di Surabaya. Pengumpulan data kuesioner ini dengan teknik personally administered questionnaires, yang artinya kuesioner disampaikan dan dikumpulkan langsung oleh peneliti.
Selanjutnya ada teknik analisis data, di mana kita menggunakan 3 teknik terkait dengan analisis data. Ada uji kualitas data, mohon maaf, yang pertama. Yang kedua ada uji asumsi klasik, yang ketiga ada uji ketepatan model. Untuk uji kualitas data sendiri ini ada uji validitas dan uji reliabilitas. Lalu untuk uji asumsi klasik ini sendiri ada 3 pengujian, yakni pertama uji multikolinearitas, yang kedua ada uji heterokedastisitas, dan yang ketiga ada uji normalitas. Lalu untuk uji ketepatan model ini sendiri ada 4 pengujian yang kami lakukan. Yang pertama ada uji koefisien determinasi, lalu ada uji hipotesis, yang ketiga ada uji F atau uji ANOVA, dan yang keempat ada uji. Nah, yang terkait dengan uji kualitas data ini karena kita melakukan data primer, ini ada 2, uji validitas dan uji reliabilitas. Untuk uji validitas sendiri yakni digunakan untuk mengukur sah atau tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid atau sah jika pertanyaan pada kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Suatu kuesioner dikatakan valid jika nilai korelasi atau hitungnya lebih besar daripada R-tabel, menurut Ghazali dalam penelitiannya 2011. Suatu instrumen dikatakan valid apabila taraf probabilitas kesalahannya atau signifikannya kurang dari 0,05 dan R hitungnya lebih besar daripada R tabel. Sebaliknya, suatu instrumen dikatakan tidak valid apabila taraf probabilitas kesalahan signifikannya lebih besar dari 0,05 dan R hitung lebih besar daripada R tabelnya, menurut Ghazali 2011. Selanjutnya ada uji reliabilitas. Uji reliabilitas merupakan alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliable atau handal jika jawaban seseorang tersebut terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil. Suatu kuesioner dikatakan reliable atau handal jika nilai alfa lebih besar dari 0,6, menurut Ghazali 2011. Pengujian reliabilitas dilakukan dengan menggunakan koefisien alfa. Selanjutnya kita beralih ke uji asumsi klasik, di mana ada uji multikolinearitas, ada uji heterokedastisitas, lalu ada uji normalitas. Yang pertama uji multikolinearitas. Uji multikolinearitas ini sendiri bertujuan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas atau independen. Menurut Ghazali dalam penelitiannya 2011, model regresi yang seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Nilai toleransi yang rendah sama dengan nilai FEIF yang tinggi, karena FEIF sama dengan 1,5. Dasar pengambilan keputusan adalah apabila nilai toleransi lebih dari 0,1 atau sama dengan nilai FEIF-nya kurang dari 10, berarti tidak ada multikolinearitas antar variabel dalam model regresi. Selanjutnya ada uji heterokedastisitas untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homokedastisitas, dan jika varian berbeda disebut heterokedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homokedastisitas atau tidak terjadi heterokedastisitas, menurut Ghazali pada tahun 2011. Uji heterokedastisitas ini dilakukan dengan uji Gleiser. Uji Gleiser dilakukan dengan cara meregresikan nilai absolut dari unstandardized residual sebagai variabel dependen dengan variabel bebas. Selanjutnya ada uji normalitas untuk menguji apakah dalam model regresi kedua variabel bebas maupun terikat mempunyai distribusi normal atau setidaknya mendekati normal, menurut Ghazali 2011. Cara untuk mengetahui apakah data terdistribusi normal adalah dengan melakukan uji Kolmogorov Smirnov. Uji ini dilakukan dengan memasukkan nilai residual dalam pengujian non-parametric. Selanjutnya yang terkait dengan terakhir yakni uji ketepatan model. Yang pertama ada uji koefisien determinasi.
Coefficient determinasi digunakan untuk mengetahui sejauh mana kemampuan model dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara 0 sampai dengan 1. Apabila nilai koefisien determinasi semakin kecil, maka kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen rendah. Apabila nilai koefisien determinasi mendekati 1, maka variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Selanjutnya ada uji hipotesis. Hipotesis dalam penelitian ini diuji dengan model regresi berganda. Model regresi berganda bertujuan untuk memprediksi besar variabel dependen dengan menggunakan data variabel independen yang diketahui besarnya. Model regresi berganda umumnya digunakan untuk menguji pengaruh dua atau lebih variabel independen terhadap variabel dependen dengan skala pengukuran interval atau rasio dalam suatu persamaan linear. Menurut Indrianto dalam penelitiannya pada tahun 2002. Nah, di dalam uji hipotesis ini ada dua pengujian yang tadi saya sebutkan. Yang pertama ada uji F atau ANOVA, dan yang kedua ada uji T. Uji F sendiri ini digunakan untuk menunjukkan bahwa variabel independen secara bersama-sama mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen. Lalu untuk uji T, pengujian konvensi ini regresi secara parsial digunakan untuk menunjukkan pengaruh setiap variabel bebas untuk variabel independensi, kompetensi, komunikasi, dan dukungan manajemen. Pada uji T akan diketahui bahwa satu variabel bebas mempunyai pengaruh yang signifikan atau tidak terhadap variabel dependen. Baik, sekian presentasi kami dari kelompok 7. Apabila kami salah kata atau ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.